وقل رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, berapa hari? 15 hari lebih kayaknya ya. 17 hari, Masya Allah. Kita bisa kembali dengan kegiatan kita belajar mengajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan adanya liburan kita bisa kembali dengan keadaan yang lebih semangat, lebih antusias daripada sebelumnya. Amin. Karena memang tujuannya liburan itu ya seperti itu. Tujuan daripada liburan adalah untuk menghilangkan kejenuhan, supaya bisa refresh. Harapannya setelah liburan semangatnya bisa baru lagi, bisa tinggi lagi. Jangan sampai pulang liburan malah jadi loyo. Pulang liburan malah loyo, malah malas. Berarti ini tujuan daripada liburannya tidak didapat. Baik. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib untuk semester ini. Kita akan mulai dari Kitabus Shalah. Kitabus Shalah. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab, ada beberapa yang di sini kita perlu bahas. Yang pertama adalah tentang apa sih definisi salat, atau apa sih yang dimaksud dengan salat. Salat dalam bahasa Arab artinya adalah doa. Adalah apa? Doa. Artinya salat adalah apa? Doa. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berdoalah kalian untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Arti salat secara bahasa apa? Doa. Artinya secara bahasa adalah doa. Baik. Adapun arti salat dalam syariat tentu beda. Setiap kalimat yang memiliki makna dalam bahasa dan makna dalam syariat itu biasanya maknanya dalam bahasa itu lebih luas daripada maknanya secara apa? Syariat. Kalau tadi dalam bahasa salat artinya adalah doa, maka yang dimaksud salat dalam syariat tentu lebih khusus daripada semua doa, gitu ya. Tidak semua orang yang berdoa dikatakan dia salat, begitu ya.
Nah, sehingga jangan keliru nanti ketika ada dalil yang mewajibkan kita salat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, kemudian kita nggak kerjakan salat, kita kerjakan doa saja. Ya, waktu subuh kita bangun doa, zuhur kita doa, asar kita doa, maghrib doa, isya doa, terus dibilang, loh kamu kok nggak sholat? Saya sudah sholat kok. Sholat kan artinya doa. Nah, ini salah. Jadi tidak semua orang yang berdoa namanya apa? Sholat. Baik. Lalu apa pengertiannya dalam syariat? Pengertian atau definisi sholat dalam syariat adalah, catat bahasa Arabnya, at-ta'abbud lillah. At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Bi'af'alin wa aqwalin makhsusatin. Bi'aqwalin wa af'alin makhsusatin, dengan ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan yang khusus yang sudah ditentukan. Kerjaannya sholat, gerakannya sholat, semua sudah ditentukan. Kita nggak boleh merubah-rubahnya, nggak boleh. At-ta'abbud lillah, apa tadi? Bi'af'alin wa aqwalin makhsusah, beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dikhususkan, yang sudah ditentukan. Muftatahatun bitakbir. Muftatahatun bitakbir. Mukhtatamatun bitaslim. Yang dimulai dengan takbir, namanya takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Gitu ya. Jadi kita bisa dikatakan fulan salat apabila dia beribadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan. Salat itu bacaannya seperti ini. Dengan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan, gerakan salat itu seperti ini. Yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu baru dikatakan fulan sedang atau fulan mengerjakan salat. Paham tuh sebab? Jadi tidak semua orang yang berdoa dikatakan apa? Salat. Tapi sekarang kan selalu ada hubungan antara makna secara bahasa dan makna dalam syariat. Tentu selalu ada hubungannya. Apa hubungannya? Kenapa dia dikatakan salat? Nah, karena yang dikerjakan di dalam salat itu intinya adalah doa. Baik doanya adalah doa ibadah maupun doa masalah. Doa itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Yang pertama adalah doa ibadah. Doa apa? Ibadah. Doa ibadah itu apa? Ibadah-ibadah kita.
Nah, Allah ketika memerintahkan kita salat, Allah menjanjikan keutamaan apa tidak? Nah, Allah menjanjikan keutamaan. Nah, kemudian kita kerjakan ibadah itu, maka itu artinya sama dengan kita meminta keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dengan salat. Baik. Itu namanya doa apa? Ibadah. Yang kedua adalah doa masalah. Apa doa masalah itu? Doa kita yang langsung menyebutkan permintaan kita. Ya Allah, beri saya kesehatan, beri saya rizki yang lancar, beri saya keamanan, beri saya kemudahan belajar. Itu namanya apa? Doa? Doa masalah. Dalam salat, inti utama pekerjaan salat itu adalah apa? Doa. Baik itu doa ibadah maupun doa masalah. Doa masalah kita dalam salat misalnya, ketika kita baca ta'awudz, itu doa apa bukan? Doa masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu doa apa? Masalah. Baik. Ketika kita baca Al-Fatihah, kita berdoa juga. Apa itu? Kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah doa masalah. Baik. Ketika kita bangun dari ruku', apa yang kita ucapkan? Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar siapapun yang memujinya. Kemudian kita sambung Rabbana walakal hamd. Baik. Ketika kita bangun dari sujud, doa apa kita ucapkan? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini adalah contoh-contoh doa-doa masalah di dalam salat. Baik. Selain yang mengungkapkan permintaan-permintaan kita, itu namanya juga apa? Doa. Tapi namanya doa apa? Doa ibadah. Nah, jadi karena tujuan orang yang salat itu adalah doa, maka dinamakanlah salat. Gitu ya. Namanya apa? Salat. Tapi ingat tadi, tidak semua orang yang berdoa kemudian dikatakan dia sedang salat. Secara apa? Istilah syariat. Paham tuh? Coba. Baik. Sekarang yang kedua. Apa atau seperti apa kedudukan salat dalam agama Islam atau dalam syariat Islam? Seperti apa kedudukannya? Baik. Yang pertama, salat adalah rukun Islam yang terbesar setelah apa? Syahadat. Setelah syahadat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Nah, jadi pondasinya Islam atau bangunannya Islam yang paling utama, yang paling pokok adalah berapa? 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Nah, jadi salat adalah rukun Islam yang terbesar setelah apa? Nah, setelah syahadat.
Baik. Yang kedua, salat adalah satu-satunya amalan yang semua ulama sepakat siapapun meninggalkannya hukumnya kafir. Ya, siapa tidak lagi sholat hukumnya apa? Kafir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal abdi atau innal ahda alladhi baini wa bainahum as-salah. Sesungguhnya pembeda, batas yang terang antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakas salata faqad kafar. Barang siapa yang sudah meninggalkan salat, dia nggak mau salat, maka hukumnya kafir. Apakah alasannya karena malas atau memang karena nggak percaya dengan wajibnya salat? Orang yang meninggalkan salat hukumnya apa? Hukumnya kafir. Yang ketiga, salat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling Allah cintai. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Nah, juga menunjukkan pentingnya atau kedudukan salat di dalam Islam adalah salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, wasiat terakhir yang beliau ucapkan adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Nah, perhatikanlah salat dan haknya budak-budak kalian, dan berbuatlah baik kepada budak-budak kalian. Nah, kemudian menjadi kebiasaan syariat, amalan yang penting yang memiliki kedudukan tinggi dalam syariat selalu diberi apa? Keutamaan yang besar. Nah, salat tadi kita katakan adalah ibadah yang kedudukannya paling tinggi dalam Islam setelah apa? Setelah syahadat. Nah, tadi kita sudah jelaskan seperti apa pentingnya salat dalam Islam. Maka di sini kita selayaknya bertanya, kalau begitu apa keutamaannya salat? Apa keutamaannya salat? Nah, keutamaannya salat banyak sekali. Keutamaan salat banyak sekali. Nah, di sini kita akan sebutkan sebagian saja.
Kita akan sebutkan sebagian saja. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, innas salata, gimana? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah, menghalangi seseorang dari al-fahsya. Fahsya itu apa? Dosa-dosa besar. Wal munkar, dan kemungkaran. Nah, artinya apa? Orang yang salatnya baik, nah, dia efek dari salat dia itu akan apa? Membuat dia jauh dari dosa. Zaman Rasulullah pernah diceritakan ada seorang pemuda, jadi banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah dia sholat? Bagaimana sholatnya? Oh iya, dia orangnya aktif deh sholatnya. Rasulullah mengatakan, nah, suatu saat dia akan berhenti dari maksiatnya. Kenapa tuh? Karena apa? Karena keutamaan sholatnya. Karena keutamaan sholatnya. Baik. Kemudian termasuk keutamaan sholat adalah salat akan menolong atau membantu kita ketika kita dalam keadaan sulit atau berat. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, mohonlah pertolongan atau mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Gimana? Ketika kita dalam keadaan sulit, keadaan berat, jadikan penolong kita adalah salat dan sabar. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami perkara yang sulit, perkara yang berat, maka beliau segera bergegas untuk salat. Kita begitu apa enggak? Ketika kita merasa berat ya, dengan problem berat, ada pikiran berat, masalah berat. Nah, bagaimana? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Segera pergi salat. Segera pergi salat. Jangan dibalik. Ya, ada masalah berat, ada kesulitan. Nah, bukannya segera salat minta tolong kepada Allah, tapi malah kemana? Malah curhat kepada orang-orang yang dia sama seperti kita. Nah, kita itu kalau curhat ke teman kita, ada masalah, curhat sama teman kita itu sama seperti kita. Sama seperti kita. Nah, dia juga butuh Allah seperti kita. Nah, dia juga tidak bisa memberi kalau Allah tidak mentakdirkan. Ini. Nah, kadang-kadang curhat ke temannya, kesulitan uang, kesulitan ekonomi, mau pinjam uang misalnya. Temannya problemnya juga sama. Misalnya anak pondok ngeluh ke temannya, saya uang jajan saya telat, bisa nggak pinjam katanya. Yo sama, saya udah 2 minggu belum dapat uang jajan. Bagaimana? Kan kita curhat di tempat yang salah. Kita curhat di tempat yang salah. Nah, mestinya ketika ada masalah, ada kesulitan, kemana kita larinya? Tempat salat, kemudian minta tolong kepada Allah. Baik. Kemudian termasuk keutamaan salat adalah salat itu menjadi penghapus dosa. Menjadi apa? Penghapus doa, penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslim."
tidak ada seorang muslim pun. Coba nih, ini berlaku untuk setiap muslim, nggak hanya buat santri, ya, nggak hanya buat laki-laki, nggak hanya buat siapa, pengusaha, nggak hanya buat pegawai, nggak hanya buat orang Jawa, buat orang Arab, nggak. Nah, setiap muslim, ya, berlaku untuk setiap muslim. Apa tuh? Tahduruhu salatun maktubah, yang datang kepadanya waktu salat wajib. Nah, datang waktu salat wajib. Lalu apa yang dilakukan? Fa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Nah, kemudian dia segera memperbaiki wudunya. Artinya apa? Dia segera wudu dengan wudu yang benar. Kemudian wa khusyu'aha wa ruku'aha. Kemudian dia salat dengan khusyuk. Ya, dia salat dengan khusyuk. Dia perbaiki kekhusyuannya dan rukunya. Artinya apa? Dia salat dengan khusyuk dan tuma'ninah. Khusyuk dan tuma'ninah. Kenapa harus khusyuk dan tuma'ninah? Apakah kalau sudah tuma'ninah bukan berarti sudah khusyuk? Belum tentu. Ya, antara khusyuk dan tuma'ninah itu tidak mutalazim, tidak mutalazim. Nah, terkadang orang terlihat tuma'ninah salatnya tapi dia tidak khusyuk. Akan tetapi orang tidak akan bisa khusyuk tanpa tuma'ninah, Baik. Jadi dia segera wudu dengan wudu yang benar, kemudian dia salat dengan khusyuk dan tuma'ninah. Apa keutamaannya? Illa kanat kafaratan lima qablaha. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunub ma lam ya'ti kabiratan. Kecuali salat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya. Dosa-dosa sebelumnya, semua dosa-dosa sebelum dia mengerjakan salat itu diampuni semua, selagi yang dia kerjakan bukan dosa besar. Tapi kalau yang dia kerjakan adalah dosa besar, gimana? Nggak cukup dengan salat, ya, harus ditobati. Nah, dia harus tobat, baru dosanya itu terhapus. Baik. Nah, wadzalika ad-dahr kullah, dan itu sepanjang masa, berlaku sepanjang masa. Nah, setiap kali kita salat, dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dosa-dosa sebelum kita salat diampuni semuanya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainaha. Salat 5 waktu dan salat Jumat yang satu sampai salat Jumat berikutnya itu menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan pengampunan dosa atau bersihnya dosa karena salat 5 waktu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan begini. Diibaratkan ada orang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, sungainya bersih gitu. Mungkin kalau di sini mungkin kurang ya, mungkin di tempatnya Hiskil banyak mungkin. Di depan rumahnya ada sungai yang bersih banget. Sungainya bersih, jernih, mengalir. Setiap hari
dia mandi sampai 5 kali. Nah, dia mandi 5 kali. Nah, di sungai yang bersih, yang jernih, yang terus mengalir. Nah, tapi kalau mandi di sungai yang kotor, nah, walaupun 5 kali sehari ya sama saja ya. Rasulullah mengatakan, bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada kotorannya yang tersisa? Gimana? Baik, enggak di sungai lah. Nah, orang setiap hari mandi 5 kali. Kira-kira badannya bersih enggak? Hah? Baik, misalnya, miskin, mau sholat subuh mandi, mau sholat zuhur mandi, mau sholat asar mandi, mau sholat maghrib mandi, mau sholat isya mandi. Kira-kira badannya masih kotor apa enggak? Baik. Kalau sampai badannya masih kotor, itu ada apa? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mandinya nggak benar, ya kan? Nah, mandinya nggak benar, mandinya asal siram-siram begitu saja selesai. Mandi apa katanya? Mandi bebek. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, nah, kemungkinannya adalah kotorannya itu terlalu apa? Lengket, atau kotoran yang bandel. Nah, kotoran yang bandel sehingga dia bolak-balik mandi, digosok apa nggak bisa bersih. Orang yang salat 5 waktu kok dosanya belum terampuni semua. Apa masalahnya? Yang pertama, mungkin sholatnya yang nggak benar, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak tumanina, sehingga dia sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam, dosanya belum bersih. Atau ada kalanya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi apa? Dia mengerjakan dosa besar memang harus ditobati, nggak bisa bersih atau nggak cukup bisa dibersihkan dengan salat. Betul semua. Nah, ini adalah keutamaan daripada salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Nah, salat adalah amalan yang paling bisa meninggikan derajat seorang hamba. Suatu saat ada seorang sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih tawaran, silahkan kamu minta sesuatu. Apa kata dia? Saya minta bisa berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Nah, bisa masuk surga bareng, ya, dengan campur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, derajat tinggi nih, ya kan? Derajat tinggi. Rasulullah tanya, nggak ada permintaan yang lain? Nggak ada. Cuma itu permintaan saya. Kemudian Rasulullah menjawab, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya untuk apa? Mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Memperbanyak salat. Jadi kalau kamu ingin sampai pada derajat yang tinggi, bisa bareng sederajat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya adalah dengan apa? Memperbanyak salat. Namanya memperbanyak salat itu yang diperbanyak salat apa ya? Ada kan? Kalau salat subuh bisa diperbanyak enggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kan nggak bisa kita mau sholat subuh, nah, setiap hari mau sholat subuh 10 rakaat kan nggak bisa. Sholat subuh ya cuma 2 rakaat. Sholat zuhur bisa diperbanyak nggak?
Nggak bisa. Baik. Salat asar bisa diperbanyak nggak? Nggak bisa. Salat maghrib bisa diperbanyak? Nggak bisa. Salat isya bisa diperbanyak? Nggak bisa. Baik. Apa yang kita perbanyak? Salat sunnah. Nah, yang bisa kita perbanyak adalah salat sunnah. Baik. Biasakan salat sunnah sebelum salat wajib, setelah salat wajib. Waktu duha salat sunnah, waktu sepertiga malam salat sunnah, ketika longgar salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Nah, perbanyak salat sunnah. Nah, untuk apa? Mendapatkan derajat yang tinggi, nah, yang bisa apa? Dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sekian dulu.